Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 19 sampai 24. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 19 sampai ayat 24. Silakan Bapak Saudara menyimaknya. Saya akan membaca ayat ini bagi kita semua. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di sini. Selain daripada apa yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami rindu merenungkan firman-Mu pada malam ini dan berkumpul anak-anak yang sudah ada di sini. Kami serahkan mereka yang juga di rumah, lindungi dan jaga dalam keadaan sehat yang baik Tuhan. Mohon pimpinan Roh Kudus dalam perenungan firman-Mu, karuniakan kami hati yang terbuka untuk menerima firman Tuhan, dan kiranya Engkau pakai hamba-Mu yang tidak berguna untuk menyampaikan kebenaran-Mu setiap kata-kata sungguh dalam pimpinan Tuhan, dan Tuhan dimuliakan, jemaat-Mu dibangunkan, iman kami dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau dimuliakan untuk berita firman pada malam hari ini Tuhan. Kami berdoa jika di antara kami ada yang sedang berduka, ada yang sedang masalah kesehatan, kiranya sungguh-sungguh menyadari bahwa di dalam Tuhan kami tetap dapat bersuka cita. Terima kasih, kami berdoa, ampuni kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Malam ini saya mengajak kita untuk merenungkan nas tadi dengan judul menyelesaikan tugas pelayanan dengan sukacita. Dengan sukacita. Atau mulai dengan sukacita sama saja. Kalau ditanya bagaimana sukacita kita selama ini, terutama selama mewabahnya pandemi COVID-19, bagaimana sukacita kita? Adakah berkurang atau justru bertambah? Yang Tuhan harapkan tentu sukacita kita itu bertambah. Mengapa? Karena dalam kitab Nehemia dengan tegas Alkitab berkata bahwa sukacita Tuhan adalah kekuatan. Amin. Sukacita Tuhan itu kekuatan melawan segala penyakit, kekuatan melawan kekurangan apapun. Jadi itu sukacita dari Tuhan. Pikirkan pertanyaan ini dan tanya diri sendiri, sungguhkah saya bersukacita selama ini di dalam Tuhan? Karena dalam 1 Tesalonika pasal 5 kita sering mengutipnya, ayat 16, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah dikehendaki dalam Kristus Yesus bagi kami. Bersukacitalah senantiasa itu tidak memandang waktu, tidak memandang tebal tipisnya kantong, tidak memandang tebal tipisnya rekening, bahkan kesehatan pun tidak. Sebab Tuhan menghendaki supaya kita hidup dalam sukacita Tuhan. Dan memang sejak kita percaya Tuhan Yesus, kita dikaruniai Roh Kudus dalam hati kita. Dan buah Roh adalah apa? Sukacita. Kasih apa? Sukacita. Sukacita diperlukan oleh setiap orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita ilahi akan semakin kita nikmati dalam hidup ini ketika kita dekat dengan Allah. Artinya apa? Kestabilan sukacita kita ditentukan oleh dekat tidaknya kita dengan Tuhan. Dan kedekatan kita dengan Tuhan ditentukan oleh kerinduan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Baik melalui saat teduh pribadi, baik melalui perkumpulan-perkumpulan kita dalam berjemaat, dan juga tidak terkalah penting melalui mesbah keluarga.
doa di rumah, penyembahan Tuhan kepada Tuhan di dalam rumah tangga masing-masing. Tentu yang masih sendiri melakukannya dengan sendiri, tapi yang sudah berkeluarga melakukannya dengan keluarga. Di sana ada kekuatan kita dari sukacita yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, dan kita diperintahkan untuk memiliki sukacita dalam hidup ini. Mengapa? Karena kita anak Tuhan. Kita anak Tuhan, bukan anak dunia. Sukacita itu buah alami dari hubungan intim kita dengan Tuhan. Lihat Efesus pasal 5. Saya akan membaca ayat 17 sampai 19. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ingat, orang sering sekali tidak menikmati sukacita karena tidak tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Tetapi kita orang-orang percaya diperintahkan untuk tidak bodoh seperti dunia, tetapi menjadi orang-orang bijaksana supaya mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ya, mungkin ada yang berkata saya tidak mabuk anggur, tetapi mabuk yang lain. Mabuk dengan kekayaan dunia, mabuk dengan segala apa yang dicintai di dunia ini. Tuhan tidak menghendaki kita demikian, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Orang yang penuh dengan Roh dikendalikan seutuhnya dan seluruhnya oleh Roh, dan di mana ada kendali Roh Kudus menguasai seseorang, di sana ada sukacita. Ayat selanjutnya, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bagaimana ada mazmur, bagaimana kidung puji-pujian, bagaimana nyanyian rohani muncul dari mulut kita, meluap dari hati kita, jikalau tidak ada sukacita. Selanjutnya, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan apa? Segenap hatimu. Saudara dikasihi Tuhan, ini yang dikehendaki Tuhan. Mari kita tanya sekali lagi, bagaimana sukacita saya selama ini? Apakah kita hidup seperti dunia selama berbulan-bulan ini? Dalam ketakutan, dalam kesedihan. Ya, waspada pasti harus. Tekun dalam doa justru itu yang wajib. Tapi jangan lupa, tetaplah bersukacita. Tetap bersukacita. Bersukacita datang ke gereja, bersukacita untuk menyembah Tuhan, bersukacita untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Jaminan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh memberi kepada Tuhan, memberi hidupnya, memberi uangnya, memberi waktunya, tidak akan pernah jatuh miskin. Percaya? Iya, itu janji Tuhan, tidak pernah. Mari kita renungkan 3 poin malam ini. 1, hidup tidak dikendalikan oleh keadaan. Hidup tidak dikendalikan, itu kunci pertama. Hidup tidak dikendalikan oleh keadaan. Dari nas kita tadi, dalam terjemahannya sesungguhnya ayat 24 dimulai dengan none of these things move me. Tak satu pun dari hal-hal ini, artinya kata-kata yang telah disebutkan di ayat sebelumnya, tak satu pun yang menggeser Paulus katanya. Dan hal yang sama, nasihat yang sama diberikan kepada kita supaya kita tidak tergeser oleh apapun, oleh kelaparan, oleh keangkuhan kita, oleh kepandaian kita, oleh keuangan kita, oleh orang yang mengancam, oleh penjara, oleh apapun termasuk penyakit corona ini. None of these things, tak satu pun dari semua itu yang harusnya menggeser kita dari sukacita kita dalam mengikut dan melayani Tuhan Yesus Kristus. Ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ada ujungnya, memberitakan Injil kasih karunia Allah. Ya, jadi ini sumber sukacita yang dimiliki oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya, dalam perjalanannya, dalam kehidupannya. Paulus menghadapi banyak kesusahan dari berbagai pihak. Ya, kita sering diingatkan ada 3 pasal dalam 2 Korintus itu mencatat setiap pergumulan kesusahan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Di pasal 4 2 Korintus, di pasal 6 dan pasal 11. Saya hanya mengutip pasal 11 di sini. Di 2 Korintus pasal 11 yang sering sekali menggairahkan kita. Mungkin kita tidak sebanding, kesusahan kita tidak sebanding yang dialami oleh Paulus, tapi ini dituliskan sebagai contoh penggerak hati kita. Ayat 23, 2 Korintus pasal 11 dan selanjutnya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku
aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Jadi dia berbicara tentang orang-orang yang suka membanggakan diri. Aku lebih banyak berjerigelar, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 kali pukulan. 39 kali. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karang kapal. Sehari semalaman aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamung, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara yang palsu. Masalah bahaya kita hari ini beda. Bahaya penyakit corona, banyak yang tidak bekerja, banyak yang turun income-nya, banyak penyakitan, banyak mengalami kesusahan fisik. Tapi Paulus terus melayani Tuhan. Amin. Paulus terus melayani Tuhan dengan sukacita. Ayat 27. Aku banyak berjerigelar dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Kita masih bersyukur. Kalau berbicara 3 kali sehari makan nasi, masih ada. Kalau kita bicara tentang nasi punya teman, masih punya teman. Ada sayur, ada tahu, ada tempe, itu sumber protein. Ya, kalau bicara pakaian, apalagi. Tapi Rasul Paulus sering kedinginan karena kekurangan pakaian, bukan telanjang, bukan. Sering kedinginan. Ada 28. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk melihara semua jemaat. Semua jemaat. Iya. Adakah kita memikirkan jemaat kita setiap hari? Mendoakannya, mendoakan keuangan gereja, mendoakan perkembangan gereja kita, mendoakan masing-masing siapa yang ada dalam jemaat, termasuk mereka yang ada di pelayanan di luar, di daerah yang kita sebut di pos PI masing-masing. Karena kita pergi dengan mereka. Jangan dikendalikan oleh keadaan. Keadaan itu justru mengingatkan kita akan keterbatasan kita, tapi juga mengingatkan kita bahwa ada yang mengendalikan keadaan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kan? Dia mengendalikan keadaan. Coba saja, apa untungnya kalau kita bersedih seperti dunia selama berbulan-bulan ini? Tidak ada untungnya, justru merugikan kesaksian kita, merugikan kesehatan kita, menurunkan daya tahan tubuh kita. Ya, tapi coba bersukacita. Ya, bukan pura-pura tentunya. Bersukacita karena ada alasan, ada Roh dalam hati kita. Seperti 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Atau tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus. Tubuhmu adalah baik Roh Kudus loh. Ya, tubuhmu adalah baik Roh Kudus. Roh Kudus yang kamu adalah peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu telah diberi dan harga telah masih baik. Karena itu apa? Muliakanlah Allah dengan tubuh. Dengan apa kita muliakan? Dengan sukacita. Tubuh ini kita persembahkan kepada Tuhan setiap hari. Roh Kudus yang di dalam hati kita, maka di sana ada sukacita dan tentu membawa kita pada kemuliaan. Ingat tadi nas kita tadi dari ayat 19, Paulus katakan apa? Yang melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati. Yang pertama, hidup tidak dikendalikan oleh keadaan. Yang kedua, hati yang melayani dengan penuh pengorbanan. Ya, hati yang melayani dengan penuh pengorbanan. Kalau bicara pengorbanan, tentu kita tidak akan mampu membalas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Tetapi bukan berarti itu menjadi alasan bagi kita untuk berleha-leha dan tidak rela berkorban bagi Tuhan. Justru inilah saatnya kita ditinggalkan di dunia ini karena Tuhan mau agar kita hidup rela berkorban bagi Dia, bagi pekerjaannya, dan juga bagi orang-orang lain. Sikap kita sebagai orang-orang percaya dalam segala keadaan harus berbeda dengan sikap dunia. Cara kita yang terbaik untuk menghadapi masalah kita adalah dengan menolong orang lain dalam masalah mereka. Paulus selalu menikmati sukacita karena dia selalu mengutamakan orang lain. Ingat joy? Masih ingat kepanjangan dari JOY? Joy, Jesus, others, and yourself. Tuhan Yesus diutamakan, nomor 2 orang lain, baru diri kita terakhir. Ujungnya dia apa? Joy, sukacita. Kita sering sekali kehilangan sukacita karena kita mengutamakan diri kita daripada Tuhan.
Mengutamakan kepentingan kita di atas kepentingan Tuhan. Ini yang sering sekali membuat kita tidak mampu dan bahkan sama sekali tidak menikmati sukacita. Kalau di 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4, Paulus berkata, "Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan." Ingat, di mana ada penghiburan di sana ada sukacita. Oke, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga ini penderitaan berat, orang yang menderita banyak hal, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ini pengorbanan Rasul Paulus kepada orang-orang lain, yaitu menjadi saluran berkat, dan sehingga dia pun menikmati sukacita dan penghiburan yang Tuhan karuniakan kepadanya. Kita akan bersukacita kalau kita rela melayani. Mungkin di antara kita selama ini banyak sekali yang mengerti tentang pelayanan. Dari sisi pengetahuan tentu hampir dan bahkan boleh dikatakan semua anggota jemaat memahami betul apa namanya pelayanan. Tetapi adakah itu dikonversi dalam bentuk praktikal? Melayani dalam bentuk nyata. Ya. Jika belum melayani, mari itu melayani. Yang sudah itu melayani, mari kita tingkatkan pelayanan kita kepada Tuhan. Jangan berhenti, apalagi mundur. Tuhan tidak berkenan dengan itu. Ya, tidak boleh mundur walaupun keadaan demikian sulitnya sekarang ini. Ya, boleh kita katakan setahun penuh ini ekonomi itu benar-benar jatuh. Tetapi bukan berarti kita harus mundur dalam pelayanan. Kita harus mundur untuk beri kepada Tuhan. Ingat, jemaat Tuhan harus terus maju sampai Tuhan datang. Batas pengorbanan kita ialah pengangkatan jemaat. Pengangkatan jemaat. Dan ingat, tidak ada suatu hal yang terlalu besar yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tidak ada. Ya, tidak ada. Tuhan Yesus telah teladan bagi kita tentang hidup dalam berkorban dengan sukacita. Mari lihat Ibrani pasal 12. Contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya bagi kita dengan sukacita. Ya, tidak dengan terpaksa loh. Jangan pernah salah paham. Tuhan Yesus tidak pernah terpaksa ke salib. Tidak pernah terpaksa untuk berlutut di taman Getsemani untuk berdoa. Tidak. Itu justru Dia datang. Aku datang. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan cara menyelamatkan itulah Dia lakukan dengan pengorbanan. Dirinya hancur, darahnya tercurah. Itulah pengorbanan. Nyawanya diserahkan. Tadi pas sore tadi sedang membaca Injil Lukas pasal 22 sampai 24. Ya, sampai 24. Memang sejak tahun ini saya selalu menantang kawan-kawan di asrama. Ayo setiap tahun kita buat komitmen untuk menyelesaikan pembacaan Alkitab setahun. 1 round dari Januari sampai Desember selesai. Kejadian sampai Wahyu. Itu komitmen. Itu komitmen. Itu akan menambah hikmah. Itu akan menambah pengetahuan. Akan mengubah pola pikir kita. Akan mengubah karakter kita. Dari kesombongan menjadi kerendahan hati. Begitu kita melihat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kita di sana diajar. Oh iya, benar, saya tidak ada artinya sama sekali. Tuhan telah berkorban bagi saya. Apa yang perlu saya lakukan? Sama seperti pertanyaan Rasul Paulus ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan, apakah yang harus saya perbuat? Perbuatlah itu dengan sukacita. Filipi pasal 2. Ini salah satu lagi contoh tentang Tuhan Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini teladan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus menjadi hamba. Ya, menjadi hamba. Di Yohanes pasal 13 kita melihat praktiknya Tuhan Yesus Kristus di sana dengan melepaskan jubahnya, mengikat pinggangnya dengan
handuk yang dipakainya dan mulai membasuh atau mencuci kaki murid-murid. Itu pengorbanan juga. Apa pengorbanan kita pada Tuhan? Mazmur 116 masih ingat ya, 12 sampai 14. Bagaimanakah akan kubalas segala kebajikan Tuhan kepadaku? Dia jawab dengan apa? Mengangkat piala keselamatan. Itulah memberitakan keselamatan. Yang kedua, membayar nazarku kepada Tuhan. Yang ketiga bersaksi kepada orang lain, menyembah Tuhan. Terus menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Rasul Paulus terus melayani orang lain dengan sukacita. Di 2 Korintus pasal 12 ayat 15 kita diajar oleh Rasul Paulus ayat 15, karena itu aku suka mengorbankan diriku. Ya, karena itu aku suka mengorbankan diriku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Orang Korintus ini, ya. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang mengasihi. Suka katanya, suka mengorbankan diriku. Tidak ada yang memaksa berarti, tidak ada yang menyuruh Rasul Paulus. Demikian kiranya kita menikmati sukacita, yaitu dengan kesukaan, kesediaan, dan kerelaan untuk berkorban bagi Tuhan dan bagi jemaatnya. Amin. Itulah sumber sukacita kita ketika kita rela berkorban. Ya, ketika kita rela berkorban. Makanya di Amsal itu ada matematika terbalik yang dari surga. Terbalik sekali dengan sistem dunia. Apa dikatakan apa? Di Amsal 11 ada orang yang menyebar harta, namun semakin berkelimpahan. Ada orang yang menghemat secara luar biasa, tapi selalu loh. Itu selalu berkekurangan. Jadi kalau di konversi dalam matematika nggak masuk akal. Tapi itulah matematika surga. Ini pengorbanan bagi Tuhan berarti sukacita dalam hati kita. Nanti baca lagi 2 Korintus pasal 8 dan pasal 9, di mana Paulus memuji orang-orang Filipi yang berkorban bagi pelayanan itu. Allah mengaruniakan hidup kekal kepada kita supaya kita melayani Dia dan melayani orang lain juga. Ya, melayani orang lain juga. Itu yang kedua, rela berkorban. Mari kita tanya pengorbanan kita. Ingat, dalam pengorbanan ada sukacita. Sama seperti Tuhan Yesus, Paulus, jemaat Makedonia, dan kita hari ini hanya dapat dalam Tuhan Yesus Kristus. Selama pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus telah membuktikan itu. Ada yang 38 tahun sakit, tidak pernah ada pertolongan satupun. Ketemu Tuhan Yesus satu kali saja sembuh. Ada yang 12 tahun pendarahan, hanya menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus juga sembuh. Ada yang orang tua anaknya kerasukan setan, ketemu Tuhan Yesus sembuh. Bukankah kita telah dilepaskan dari maut oleh Tuhan Yesus? Jauh lebih besar dari itu. Jauh lebih besar. Ketika Tuhan mengaruniakan kepada kita hidup yang kekal itu sesungguhnya kasih karunia yang terbesar. Lebih tinggi daripada mukjizat apapun. Lebih. Mengapa? Karena keselamatan itu membuat kita terdaftar nama kita di dalam surga. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada murid, namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh yang ditaruh kepadamu, tetapi bersukacitalah karena apa? Namamu ada terdaftar. Itu sukacita kita. Maka dengan demikian kita harus bersaksi kepada dunia ini bahwa Tuhan Yesus adalah pengharapan satu-satunya. Dia adalah pengharapan. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk memberitakan tentang Dia kepada segala bangsa. Injil Markus yang telah diikuti di belakang kita itu dikatakan apa? Pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini perintah Tuhan kepada kita sekarang ini. Kalau ingin sukacita, beritakan tentang Tuhan Yesus. Ya, mengapa Paulus bisa menikmati sukacita dan menyanyi dalam penjara? Karena di sana ada kesempatan untuk beritakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan ingat hasilnya, sebuah jemaat berdiri. Luar biasa. Luar biasa. Ini yang perlu kita lakukan kalau ingin mengikut dan melayani Tuhan dengan sukacita. Bahkan dalam surahnya kepada Timotius pun di 2 Timotius pasal 1 ayat 4, Paulus memahami betapa rindunya Timotius dan juga Paulus bertemu satu sama lain. 2 Timotius 1 ayat 4 dikatakan, apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, terkenang akan air mata Timotius karena kasihnya kepada Paulus dalam pelayanan. Aku ingin melihat engkau kembali supaya apa? Penuhlah kesukaanku
that my joy be full. Ya, sukacitanya supaya penuh di dalam Tuhan. Di sana Paulus memahami betapa dia dalam penjara, tapi ingin bertemu dengan Timotius. Di sisi lain Timotius sedang sedih karena gurunya sedang dalam penjara. Tetapi Paulus katakan apa? Ketika kita ketemu, aku rindu supaya kita bertemu dalam sukacita. Amin. Ini sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak dapat menyembunyikan sukacita itu ketika kita dekat dengan Tuhan. Mari, saudara, tugas kita ialah memberitakan Injil kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur ada belasan orang yang Tuhan selamatkan melalui jemaat ini selama beberapa bulan dunia dilanda oleh pandemi COVID-19 ini. Kita tidak boleh berhenti terus memberitakan Injil. Ini yang kita doakan. Terus terang secara pribadi saya mendoakan Tuhan karuniakan kami lagi dan lagi kesempatan untuk memberitakan Injil. Karuniakan kami keberanian untuk membuka mulut. Sama dengan didoakan oleh Rasul Paulus. Kita belajar dari Rasul Paulus. Doakanlah kami supaya kepada kami karuniakan keberanian. Sama. Kita perlu keberanian karena ada kalanya kita terhalang oleh keinginan daging kita, oleh dunia dan ancaman segala macam itu. Kita perlu keberanian oleh kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Bagaimana sukacita saudara pada malam ini? Adakah menikmatinya dalam Tuhan? Mari ingat, hari ini dan hari-hari selanjutnya kita perlu selalu, karena dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Akhirnya saya mengajak kita untuk membuka beberapa ayat dari Roma pasal 15. Roma pasal 15, saya membacanya buat saudara. Yang pertama ayat 13. Dan kita berkenan mau membacanya bersama-sama. Kita membacanya Roma 15 ayat 13 untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Sudah mendapatkannya, mari kita membaca ayat 13 Roma pasal 15. 1, 2 mulai. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin. Ini kita diharapkan supaya dengan segala sukacita dan damai sejahtera kita memiliki kekuatan Roh Kudus. Ayat 30 sampai 33. Kita baca lagi Roma 15 juga. Mari kita baca 1, 2 mulai. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat Yudea, dan supaya pelayanan untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu, oleh kehendak Allah beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Bagaimana sukacita saudara? Nah, jangan dikendalikan oleh keadaan. Mari kita berkorban untuk Tuhan dan terus memberitakan Tuhan Yesus pada dunia. Itulah sukacita kita. Kita juga kepada surga, terima kasih malam ini yang bersuka anugerah Tuhan. Terima kasih kami ingatkan bahwa di tengah-tengah keadaan global yang tidak menentu sekarang ini, kami anak-anak Tuhan perlu terus menikmati sukacita dalam mengikut dan melayani Tuhan. Terima kasih. Kiranya keadaan tidak mempengaruhi kami, tetapi sungguh justru dalam keadaan itu kami semakin bergantung kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, mengharapkan sukacita dari Tuhan oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Terima kasih, kuduskanlah kiranya firman dalam hati kami masing-masing, kuatkan kami. Hari-hari selanjutnya yang akan kami hadapi akan banyak tantangan demi tantangan di depan kami, tetapi biarlah kami penuh penyerahan kepadamu dengan segala kerendahan hati. Kami terus mengikuti Tuhan dan melayani Engkau Tuhan, menyembah Engkau setiap saat dan tidak henti-henti untuk memohon kepadamu. Karuniakanlah kami kesempatan untuk bersaksi tentang Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang yang hatinya terbuka Tuhan. Terima kasih kiranya Engkau berkenan menguduskan firman-Mu dalam hati kami masing-masing dan kami boleh berkat dari firman Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa, ampuni kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.